Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua filsuf besar lahir dari ketenangan jiwa. Sebagian justru lahir dari kegelisahan yang dalam, dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, dari hasrat yang tidak menemukan tempatnya. Dan Plato adalah salah satunya. Hari ini, ketika nama Plato disebut, yang terlintas di benak banyak orang adalah ide-ide abstrak, dunia bentuk, filsafat yang dingin, rasional, jauh dari urusan tubuh dan nafsu. Padahal, di balik semua itu, Plato adalah salah satu pemikir yang paling serius membahas cinta, hasrat, dan seksualitas manusia, bukan sebagai gosip, tetapi sebagai masalah jiwa yang sangat dalam. Namun untuk memahami pandangan seksual Plato, kita tidak bisa langsung masuk ke teorinya. Kita harus mundur, kembali ke luka awal yang membentuk seluruh cara pandangnya tentang cinta dan hasrat. Plato hidup di Athena pada masa krisis besar. Kota yang ia cintai, yang katanya menjunjung kebenaran dan kebijaksanaan, justru menghukum mati gurunya sendiri, Sokrates. Sokrates bukan hanya guru bagi Plato, ia adalah figur ayah intelektual, teladan moral, dan dalam banyak dialog, objek kekaguman emosional yang sangat dalam. Ketika Sokrates dipaksa minum racun, dunia Plato runtuh. Plato melihat satu fakta pahit. Masyarakat tidak selalu mencintai kebenaran. Bahkan, kebenaran seringkali dibenci. Dari sinilah Plato mulai memisahkan diri dari dunia politik, dunia massa, dunia insting liar manusia. Dan dari sinilah juga muncul ketakutan Plato terhadap dorongan-dorongan manusia yang tidak terkontrol, termasuk hasrat seksual. Ini penting. Plato bukan orang yang membenci seks karena moral agama. Ia hidup sebelum agama-agama besar lahir. Ketakutan Plato terhadap seks bersifat psikologis dan eksistensial, bukan dogmatis. Baginya, seks adalah kekuatan yang sangat kuat, bisa mengangkat manusia, tapi juga bisa menyeret jiwa ke dalam kekacauan. Plato melihat bagaimana manusia bisa kehilangan akal sehat karena cinta. Hasrat membuat orang berkhianat pada nilai. Dorongan tubuh mengalahkan akal. Dan ia bertanya, bagaimana manusia bisa mencari kebenaran jika jiwanya terus ditarik ke bawah oleh tubuhnya sendiri? Inilah konflik dasar Plato. Akal versus hasrat. Jiwa versus tubuh, keabadian versus kenikmatan sesaat. Disinilah banyak orang salah faham. Plato tidak menggunakan kata seks seperti kita hari ini. Ia menggunakan satu kata kunci, eros. Eros bukan hanya hasrat seksual. Eros adalah dorongan untuk menyatu, rasa kurang, kerinduan akan keindahan, keinginan untuk melampaui diri sendiri. Plato percaya, manusia berhasrat karena ia merasa tidak utuh. Hasrat seksual hanyalah bentuk paling mentah dari eros. Dan disinilah rahasia besar Plato. Seksualitas bukan tujuan akhir, ia adalah pintu. Masalahnya, kata Plato, kebanyakan manusia berhenti di pintu itu. Dalam banyak dialog, terutama Phaedo dan Republik, Plato menggambarkan tubuh sebagai sumber gangguan, penarik jiwa ke dunia ilusi, penghalang pencarian kebenaran. Bukan karena tubuh jahat, tapi karena tubuh menuntut kepuasan cepat. Seks memberi kenikmatan singkat, pelepasan tegangan, kepuasan instan. Sedangkan jiwa, menurut Plato, menginginkan kebenaran, keindahan abadi, makna yang tidak habis. Konfliknya jelas. Ketika manusia terlalu tenggelam dalam seks, ia lupa bertanya, mengapa aku hidup? Plato mengamati sesuatu yang sangat tajam dan sangat relevan hingga hari ini. Ia melihat bahwa hasrat seksual yang tidak disadari, tidak diarahkan, tidak diolah, akan berubah menjadi kecanduan, posesivitas, kecemburuan berlebihan, atau kehampaan setelah kenikmatan. Plato menyadari, kepuasan tubuh tidak pernah memuaskan jiwa. Dan dari sinilah muncul gagasan radikal Plato. Hasrat harus dinaikkan tingkatnya, bukan dimatikan. Dalam simposium, Plato memperkenalkan gagasan yang sangat terkenal, tangga cinta atau ladder of love. Urutannya kira-kira seperti ini. Tertarik pada tubuh yang indah,
menyadari keindahan ada di banyak tubuh, beralih mencintai jiwa, karakter, kebijakan, mencintai pengetahuan dan kebenaran, mencapai keindahan itu sendiri, the form of beauty. Perhatikan, Plato tidak menghapus seks dari tahap awal. Ia mengakui sebagai awal perjalanan, tapi ia memperingatkan, jika kamu berhenti di tubuh, kamu tidak akan pernah sampai ke makna. Tanpa kita sadari, konflik Plato adalah konflik kita juga. Hari ini, manusia dikelilingi stimulus seksual, dibanjiri citra tubuh, terjebak antara hasrat dan rasa bersalah. Kita mengejar seks untuk mengisi sepi, untuk merasa bernilai, untuk melupakan luka. Lalu setelahnya, kosong, bingung, bertanya, ini saja. Plato melihat pola ini 2400 tahun lalu, dan ia berkata dengan bahasanya sendiri, "Jangan salahkan hasratmu, tapi jangan pula menjadikannya Tuhan." Dalam dialog simposium, Plato tidak langsung memberi jawaban. Ia membuat pesta minum anggur. Orang-orang mabuk. Mereka berbicara tentang cinta. Dan dari situ, satu demi satu pandangan tentang eros muncul. Ada yang berkata, eros adalah kenikmatan tubuh. Eros adalah kepemilikan. Eros adalah keinginan untuk dikuasai atau menguasai. Namun Plato membiarkan semua pandangan itu runtuh. Lalu muncul pidato Diotima, figur perempuan misterius yang justru menjadi guru Sokrates. Disinilah rahasia Plato dimulai. Diotima mengatakan sesuatu yang sangat tidak nyaman. Eros bukan dewa. Ia bukan kesempurnaan. Ia lahir dari kekurangan. Artinya apa? Manusia menginginkan seks, cinta, tubuh dan keintiman, bukan karena ia penuh, tetapi karena ia merasa kurang. Plato melihat seksualitas bukan sebagai tanda kekuatan, melainkan tanda luka eksistensial. Hasrat seksual muncul karena manusia sadar ia fana, manusia sadar ia sendirian, manusia sadar tubuhnya akan mati, dan seks menjadi usaha jiwa untuk melampaui kematian. Inilah mengapa Plato berkata, dalam cinta, manusia ingin menjadi abadi. Ini sangat penting. Plato tidak mengatakan tubuh itu kotor. Ia mengatakan tubuh tidak cukup. Masalahnya bukan seks. Masalahnya adalah berhenti di seks. Ketika manusia hanya berhenti pada tubuh, ia ingin memiliki, ia ingin menguasai, ia ingin mengulang kenikmatan. Dan dari situlah kecanduan lahir, kecemburuan lahir, kekosongan lahir. Plato menyaksikan ini di Athena. Orang-orang berganti pasangan, namun tetap kosong. Maka ia menyimpulkan sesuatu yang radikal. Hasrat seksual adalah tangga, bukan tujuan. Plato menggambarkan ladder of love, tangga cinta. Ini bukan metafora romantis. Ini ilmu transformasi hasrat. Tangga itu seperti ini. Hasrat pada tubuh, hasrat pada keindahan jiwa, hasrat pada kebajikan, hasrat pada pengetahuan, hasrat pada kebenaran itu sendiri. Plato berkata, jika manusia berhenti di anak tangga pertama, ia akan terperangkap oleh nafsunya. Disinilah Plato berbeda dari banyak pemikir modern. Ia tidak berkata, ikuti semua hasratmu. Ia juga tidak berkata, matikan hasratmu. Ia berkata, naikkan hasratmu. Plato memahami sesuatu yang sangat jarang dibicarakan jujur. Energi seksual adalah energi kreatif paling kuat dalam manusia. Energi yang sama yang mendorong penciptaan seni, pencarian kebenaran, keberanian filosofis, bahkan lahirnya peradaban. Namun jika energi ini tidak diarahkan, tidak dipahami, hanya dilepas tanpa kesadaran,
maka ia berubah menjadi perbudakan tubuh, kehuncuran relasi, kekacauan jiwa. Plato menyebut kondisi ini sebagai jiwa yang dikuasai oleh bagian paling rendahnya. Plato tidak membangun moral berbasis rasa bersalah. Ia tidak berkata, seks itu dosa. Ia berkata, seks yang tidak disadari akan membuat jiwa jatuh. Rasa bersalah bermuncul bukan karena seks itu sendiri, tetapi karena jiwa tahu ia berhenti terlalu rendah. Inilah konflik batin manusia. Tubuh puas, jiwa hampa. Dan Plato melihat ini sebagai tragedi. Banyak orang salah paham. Plato sering dianggap membenci tubuh, memusuhi seks, terlalu spiritual. Padahal yang ia benci adalah manusia yang mengkhianati potensinya sendiri. Bagi Plato, menyerahkan hidup sepenuhnya pada kenikmatan tubuh adalah menghancurkan keagungan jiwa. Jika Plato hidup hari ini, ia tidak akan terkejut melihat pornografi berlebihan, hubungan instan, kecanduan validasi, rasa kosong meski bebas secara seksual. Ia akan berkata, kalian salah memahami kebebasan. Bebas bukan berarti mengikuti semua dorongan. Bebas berarti tidak dikuasai oleh dorongan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan singkat tentang rahasia seksual Plato. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang pandangan para tokoh-tokoh berpengaruh dalam kehidupan mereka. Bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.